Nah, dalam proyek ini kami memilih untuk menganalisis persamaan diferensial sederhana, di mana persamaannya adalah 2x kuadrat y double aksen tambah x y aksen tambah x kuadrat kurang 3y sama dengan 0. Nah, persamaan ini termasuk bentuk persamaan diferensial homogen linear orde 2 dengan koefisien tetap. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan metode Frobenius, namun terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa titik yang akan kita analisis ini merupakan titik singular reguler. Nah, langkah pertama adalah menuliskan persamaan tersebut dalam bentuk standar, di mana bentuk standarnya ini adalah y double aksen tambah px y aksen tambah qx y sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan awal tadi berubah menjadi y double aksen tambah x per 2 x kuadrat y aksen tambah x kuadrat kurang 3 per 2 x kuadrat y sama dengan 0. Di mana px-nya adalah x per 2x kuadrat kurang atau sama dengan per 2x dan qx-nya adalah x kuadrat kurang 3 per 2x kuadrat. Nah, untuk menentukan jenis titik x sama dengan 0, kita lakukan pemeriksaan terhadap fungsi px dan qx. Nah, jika px dan qx ini analitik di titik x0, maka x0 adalah titik biasa. Tapi jika satu atau keduanya tidak analitik di x0, maka x0 ini adalah titik singular. Nah, di sini titik x0 ini jelas singular karena mengandung pembagi 2x kuadrat. Nah, di mana 2x kuadrat ini bernilai 0 di sana, sehingga P dan Q ini tidak analitik di titik 0. Nah, kemudian kita hitung limit yang diminta dalam definisi Frobenius. Nah, untuk di sini ada yang pertama itu xpx sama dengan x kali, di mana px-nya tadi adalah x per 2x kuadrat, kemudian bisa kita eh, sederhanakan menjadi 1/2x. Kemudian di sini sama dengan 1/2. Kemudian untuk x kuadrat qx, kemudian kita itu sama dengan x kuadrat, kita substitusi qx yang kita peroleh tadi, yaitu x kuadrat kurang 3 per 2x kuadrat sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2 sama dengan min 3 per 2 saat x sama dengan 0. Nah, karena kedua limit di atas ada dan terbatas, maka titik x0 sama dengan 0 adalah titik singular reguler. Artinya, metode Frobenius dapat digunakan untuk mencari solusi dalam bentuk deret pangkat di sekitar x sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah menurunkan persamaan indisis menggunakan asumsi solusi Frobenius. Nah, kita asumsikan solusinya itu berbentuk Y sama dengan sigma AN X pangkat N tambah R, N dari 0 sampai T hingga, kemudian kita turunkan sehingga diperoleh Y aksen sama dengan sigma N tambah R AN X pangkat N tambah R kurang 1, N dari 0 sampai T hingga, kemudian kita turunkan kembali sehingga diperoleh turunan keduanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusi Y aksen dan Y double aksen yang kita telah peroleh ini di persamaan awal, yaitu persamaan 1. Nah, diperoleh ini. Kita substitusi ke persamaan awalnya tadi sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian di sini kita lihat di suku pertama itu ada, kita bisa kalikan x kuadrat dengan xn tambah r kurang 2. Kemudian di sini juga suku kedua kita bisa kalikan x ini dengan x pangkat n tambah r kurang 1. Kemudian yang ini juga x kuadrat dikali dengan x pangkat n tambah r, sehingga diperoleh 2 sigma yang ini. Hingga x dia pangkatnya menjadi x pangkat n tambah r, kemudian di suku kedua x-nya pangkat n tambah r juga, di suku ketiga x pangkat n tambah r tambah 2. Oke, setelah itu kita akan mensubstitusi dan mengelompokkan berdasarkan pangkat terkecil x pangkat r. Maka kita akan dapatkan, kita masukkan semua ke dalam 2x pangkat 2 y double aksen ditambah x y aksen ditambah dalam kurung x kuadrat kurang 3 y sama dengan 0. Maka kita dapat 2x kuadrat dalam kurung sigma n dari 0 sampai ke hingga dalam kurung n tambah r dalam kurung n tambah r kurang 1 n x pangkat n tambah r kurang 2 tambah x dalam kurung sigma dimulai dari n-nya dari 0 sampai ke hingga dalam kurung n tambah r n x pangkat n tambah r kurang 1 ditambah dalam kurung x kuadrat kurang 3 dalam kurung sigma dari 0 sampai ke hingga n x pangkat n tambah r sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mengalikan dengan dan menyederhanakan pangkat x-nya. Jadi menjadi 2x kuadrat y double aksen sama dengan 2 sigma n dari 0 sampai T hingga dalam kurung n tambah r dalam kurung n tambah r kurang 1 an x pangkat n tambah r. Untuk ini untuk suku pertama. Untuk suku kedua yaitu x y
aksen sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai T hingga, dimana dalam kurung n tambah r an x pangkat n tambah r. Selanjutnya, untuk suku ketiganya, yaitu menjadi dalam kurung x kuadrat kurang 3y sama dengan sigma n dari 0 sampai T hingga an x pangkat n tambah r tambah 2 kurang 3 sigma dari 0 sampai T hingga an x pangkat n tambah r. Nah, kemudian kita akan menggabungkan semua hasil substitusinya. Persamaannya nanti akan jadi seperti ini. Nah, perlu kita perhatikan ada dua jenis pangkat, x pangkat n tambah r dan x pangkat n tambah r tambah 2. Nanti kita akan selaraskan atau kita akan menyamakan yang merupakan pangkat n tambah r atau pangkat n tambah r tambah 2. Tapi untuk menentukan persamaan indisisnya, kita hanya fokus pada suku dengan pangkat terkecilnya, yaitu x pangkat r. Nah, pangkat paling kecil muncul ketika n-nya itu sama dengan 0 untuk semua deret yang berpangkat x pangkat n tambah r. Artinya, kita hanya ambil suku pertama dari masing-masing deret yang mengandung x pangkat n tambah r. Nah, nanti hasilnya akan jadi 2R dalam kurung R kurang 1 A0 X pangkat R tambah R A0 X pangkat R dikurang 3 A0 X pangkat R sama dengan 0. Nah, kemudian kita gabungkan menjadi kurung siku 2R dalam kurung R kurang 1 tambah R kurang 3 A0 X pangkat R sama dengan 0. Nah, karena dalam metode Frobenius kita menentukan nilai R dari suku pangkat terkecil, ini disebut persamaan indices. Nah, jadi di sini nanti kita abaikan suku-suku yang lebih tinggi karena semuanya mengandung pangkat yang lebih besar dari X pangkat R. Misalnya X-nya itu pangkatnya R tambah 2 dan X-nya itu pangkatnya R tambah 4 dan lainnya. Dan itu tidak mempengaruhi nilai R karena kita mau cari R-nya itu pangkatnya kecil. Jadi koefisien suku X pangkat R itu harus sama dengan 0 karena totalnya sama dengan 0 untuk semua X. Jadi kita peroleh 2R dalam kurung R kurang 1 tambah R kurang 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 2R kuadrat kurang 2R tambah 2 kurang 3 itu sama dengan 0, mana 2R kuadrat kurang 2 kurang 3 itu sama dengan 0. Maka kita dapat akar-akar indisisnya itu dimana R1-nya sama dengan 3/2 dan R2-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita cari hubungan antara koefisien AN setelah substitusi penuh dan penyamaan pangkat X pangkat N tambah R, maka kita peroleh relasinya yaitu A indeks N tambah 2 sama dengan minus dalam kurung N tambah R dalam kurung N kali dalam kurung N tambah R kurang 1 tambah 1/2 kali dalam kurung N tambah R kurang 3/2 per dalam kurung N tambah R tambah 2 dikali dalam kurung N tambah R tambah 1 dikalikan AN. Relasi ini menghubungkan indeks N tambah 2 dengan AN yang menjadi dasar untuk menentukan deret solusi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk R sama dengan min 1 dan R sama dengan 3/2. Nah, yang pertama itu untuk R sama dengan min 1, kita substitusi ke persamaan 2 dikali 1 tambah R dikali A1 ditambah 1 tambah R dikali A1 dikurang 3A1 sama dengan 0. Nah, sehingga 2 dikali 1 tambah min 1 dikali A1 tambah A1 tambah min 1 kali A1 dikurang 3A1 itu sama dengan 0. Kita sederhanakan sampai kita peroleh min 3A1 sama dengan 0, kemudian A1 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusi lagi R sama dengan min 1 pada persamaan AN. Nah, ini kan kita sudah ketahui AN-nya sebelumnya. Nah, sekarang kita sederhanakan persamaannya sehingga kita memperoleh AN ini. Nah, sehingga kita peroleh AN sama dengan negatif AN kurang 2 dibagi dengan 2 dikali N tambah R dikuadratkan dikurang N tambah R dikurang 3. Nah, selanjutnya kita
substitusi Mi ke persamaan R sama dengan 1. Nah, kita substitusi R sama dengan min 1 ini ke persamaan AN yang ini. Nah, karena kan tadi kan sudah dijelaskan kalau N-nya itu lebih besar atau sama dengan 2, maka di sini AN-nya ini kita mulai dari A2. Nah, sehingga A2 itu sama dengan A0 dipar dengan 2 dikali 1 kuadrat dikurang 1 kurang 3, ini dari sini ya, dimana 1 dikurang 2 dikurang 1 itu sama dengan 1, maka 1 dikuadratkan, kemudian 2 dikurang 1, 1, kemudian dikurang 3 sama dengan negatif A0 dibagi min 2 sama dengan A0 dibagi 2. Nah, untuk yang A3 sama dengan A1, ini A1 ini dari A3 dikurang 2, maka kita dapat A1, kemudian dibagi dengan 8 dikurang 2 dikurang 3, ini dari yang 2 kali N kurang 1 ini, kemudian sama dengan negatif A1 dibagi 3. Nah, negatif A1-nya itu sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau A1-nya itu kan sama dengan 0. Nah, sedangkan A0-nya itu sama dengan 1. Jadi kita ganti nilai A1-nya sama dengan 0, 0 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, indeksnya itu ganjil bernilai 0. Jadi A5, jadi A1, A3, A5 itu sama dengan 0. Nah, untuk yang A4 ini kita kerjakan juga sama seperti yang di atas. Maka kita dapat hasilnya adalah negatif A0 dibagi 24. Kemudian A6-nya juga seperti itu. Namun di A6 ini kita dapatkan kan itu modelnya negatif A4 dibagi 42. Nah, A4-nya kan kita sudah ketahui itu sama dengan negatif A0 dibagi 24. Maka kita ganti nilai A4-nya ini. Nah, ini kan tadi kan A4 dibagi 4, negatif A4 dibagi 42. Nah, berarti 1 per negatif 1 per 42 dikali A4. A4 kita ganti dengan ini A0, negatif A0 dibagi 24 itu sama dengan A0 di per 108. Untuk yang R sama dengan min 1. Nah, R sama dengan min 1 ini itu kita gunakan bentuk persamaan deret Y sama dengan negatif Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N tambah R. Nah, di sini R-nya kita ganti dengan min 1, kita substitusikan. Nah, sehingga kita dapat bentuknya yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali A N X pangkat N kurang 1. Nah, kita masukkanlah yang tadi kita sudah dapat dari A1, A2, A3, A1, A2, A3 ya. Karena yang ganjil itu kan dia 0 hasilnya, maka kita gunakan saja dari A2, A4, A5. Nah, kita masukkan di sini untuk A2-nya, A3, A4, A5. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk persamaannya itu jika kita mensubstitusikan A0-nya sama dengan 1, kita keluarkan X-nya. Jadi X pangkat min 1 ditambah dalam kurung 1 tambah 1/2 X kuadrat dikurang 1 di per 24 X pangkat 4 tambah A0 di per 108 X pangkat 6 tambah seterusnya. Nah, kemudian kita melangkah kepada substitusi R sama dengan 3/2. Nah, ini sama caranya dengan yang tadi. Dia kan kita dapat hasilnya A2 di per negatif A2 di per 52. Nah, karena di sini A2-nya kita sudah ketahui tadi tuh sama dengan 0, A0 di per 18, maka kita ganti nilai A2 pada A4 ini menjadi negatif A0 per 18. Nah, di sini kita sudah lihat bentuknya, negatif A2 dibagi 52 sama dengan negatif 1 per 52 dikali negatif A0 di per 18 sama dengan 1 di per 936 A0. Nah, selanjutnya kita buat solusi umumnya untuk yang R sama dengan 3 per min 2. Nah, kemudian kan kita sudah tahu bahwa A1 itu sama dengan 0. Maka untuk di persamaannya yang ini, kita tidak perlu lagi menghitung bagian suku yang memuat A1. Jadi dia itu suku yang memuat A1 itu sama dengan 0. Nah, yang kita hitung itu yang memuat A0 sama dengan 1. Maka kita substitusikan A0 itu sama dengan 1, sehingga kita dapat bahwa kita keluarkan X-nya menjadi X sama dengan 3/2, kemudian dikali 1 dikurang 1 per 18 X kuadrat ditambah 1 per 936 X pangkat 4 dikurang 1 per 95.472 X pangkat 6 dan seterusnya. Kesimpulannya yaitu persamaan diferensial 2x kuadrat y double aksen ditambah x y aksen ditambah x kuadrat dikurang 3y sama dengan 0 dianalisis menggunakan metode Frobenius di sekitar titik singular reguler x sama dengan 0, menghasilkan akar inisial R1 sama dengan 3/2 dan R2 sama dengan min 1. Karena selisih akar 5/2 bukan bilangan bulat, kedua solusi dapat diungkapkan sebagai deret Frobenius tanpa suku logaritmik. Solusi pertama y1x dari R1 sama dengan 3/2 adalah y1x sama dengan X pangkat 3/2 dikali 1 kurang 1 per 18 X kuadrat ditambah sampai seterusnya, yang berarti solusi ini terbatas di X sama dengan 0. Sebaliknya, solusi kedua Y2X dari R2 sama dengan min 1 berbentuk Y2X sama dengan X pangkat min 1 sigma Bn X pangkat N, yang menunjukkan bahwa solusi ini tidak terbatas singular di X sama dengan 0.